Kishore, bola! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat semua. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini, SLMT TV hadir dengan sebuah film yang berjudul Antaksari. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Tapi sebelumnya, inilah dia para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Das adalah subinspektur dari kepolisian di daerah Kadaram. Citra adalah istri Das, Kishore adalah pemuda psikopat, Sriniva adalah rekan kerja Das, dan Anantam adalah pemilik pertama motor berdarah tersebut. Itulah para pemeran ataupun pemain di dalam film ini. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita film selengkapnya. Seorang gadis terbunuh secara misterius saat ia menerima telepon dari seorang temannya. Hingga ia tersungkur tewas akibat jeratan yang ada di lehernya. Beberapa warga kembali ke ladang dan beberapa anak mulai melanjutkan perjalanan mereka ke sekolah, walaupun tidak menggunakan sandal. Warga miskin tersebut selalu diremehkan dan dipandang sebelah mata, apalagi saat Kishore, salah satu anak kecil yang berkeinginan menaiki sebuah sepeda motor yang selalu ia lihat saat ia berjalan menuju sekolahnya. Namun Ragavan selalu mengejeknya, bahkan menghinanya. Tak jarang hinaan selalu mereka terima, termasuk ibunya yang menjadi incaran pemuas nafsu dari Ragavan. Beruntung ia selalu bisa menyelamatkan diri. Saat itu, Ragavan mencari ibu Kishore, namun Kishore yang mengetahui Ragavan memiliki niat buruk kepada ibunya, membuatnya menatap tajam tanpa mengatakan apapun kepada Ragavan. Hingga membuat Ragavan marah dan berlaku kasar kepada dirinya. Namun hal itu membuat perubahan besar bagi hidup Kishore. Sejak itu, Kishore menjadi anak yang pemberontak dan selalu melukai warga lain yang berusaha melukainya. Termasuk sang pemilik motor yang ingin sekali ia tumpangi. Beberapa belas tahun kemudian, Dasatan adalah subinspektur yang baru saja menempati rumah dinasnya yang berada di Kadaram, daerah perkebunan karet yang sangat tumbuh subur. Ia sangat senang ketika berhasil membeli sebuah motor yang sangat ia impikan. Das merupakan subinspektur baru yang mempunyai teknik baru untuk memecahkan suatu kasus. Ia sering mengajak beberapa pelaku untuk bermain antaksari, sebuah permainan sambung lagu yang dimulai dari awalan huruf. Mereka harus menyanyikan lagu yang berbeda dari pemain pertama, dan apabila ia mengulang lagu tersebut maka ia akan kalah dalam permainan antaksari. Hal itu yang dilakukan oleh Das. Namun saat mereka bernyanyi, insting seorang polisi tetap berjalan, dan terkadang ia menemukan pelakunya saat mereka melakukan permainan tersebut. Hal itu membuat Vasudevan, seorang gangster yang ada di daerah tersebut, mengancam Das untuk tidak lagi ikut campur dalam urusannya karena Das adalah polisi yang mampu memecahkan misteri penebangan pohon secara ilegal di daerah tersebut. Sikap Das yang unik dalam memecahkan semua kasus dengan menggunakan antaksari membuat ia menjadi buah bibir, apalagi saat Srivani yang menjadi rekan kerjanya Das baru saja tiba di Kadaram. Mendengar hal itu, Sriniva tersenyum mengetahui ciri khas dari Das. Di tengah jalan, mereka menemukan seorang gadis cantik, namun ia tidak mau berbicara sedikit pun.
Ia hanya memberi kode kalau namanya adalah Nayana. Di keluarga lain, seorang anak mencoba mengajukan protes terhadap ibunya karena sikap ayah tirinya yang selalu mementingkan dirinya sendiri, bahkan melarang keinginan anak tirinya untuk mengambil jurusan musik. Ia bersikeras untuk mengambil jurusan teknik, padahal putranya yang bernama Kartika memiliki keinginan besar untuk masuk universitas jurusan musik. Putri Das yang terbiasa berjalan kaki melintasi pohon karet yang rimbun tidak pernah merasa takut. Namun kali ini ia merasa takut saat melintasinya karena ia mendengar suara seorang pria dewasa mengajaknya bermain antaksari dengan ancaman bila ia kalah maka ia akan dibunuh. Dengan cepat Putri Das berlari saat syair lagu dari si pengancam sudah berada di akhir. Namun si pengancam juga berlari dengan kencang mengejar Putri Das. Pelaku yang menggunakan topeng terus mengejar Putri Das yang sangat ketakutan. Hingga saat ia melihat rumahnya, ia menjerit memanggil ibunya. Citra istri Das yang mendengar suara putrinya menjerit berlari keluar dan melihat yang terjadi. Das yang mendengar kabar tersebut langsung menuju ke rumahnya. Sampai di rumah, ia sudah melihat Sriniva dan Jaya Chandran rekan kerjanya. Sesampainya di dalam, ia melihat Citra dan putrinya masih menangis ketakutan. Bahkan mereka tidak mampu berbicara karena mereka terlalu takut melintasi peristiwa yang sangat mereka takuti. Das berlalu dan menyelidiki daerah di sekitar rumahnya, hingga ia menemukan sebuah topeng yang terbuat dari amplop coklat besar. Das langsung pergi menuju rumah Vasudevan dan mengatakan untuk tidak mengganggu keluarganya. Namun Vasudevan sama sekali tidak mengakuinya kalau ia ingin melukai Putri Das hingga membuat Das berjanji akan membongkar pelaku sebenarnya. Sementara Kartika yang selalu melihat kekasaran yang didapat dari ayah tirinya meminta ibunya untuk meninggalkan ayah tirinya. Tapi ibu Kartika yang masih mengalami trauma atas kegagalan pernikahan pertamanya membuat ia berusaha bertahan karena tidak ingin warga lain kembali mencemoohnya karena status janda untuk kedua kalinya. Das dan Sriniva mulai mencari bukti-bukti lain dari kasus putrinya dengan kasus-kasus kejahatan yang sebelumnya pernah terjadi di desa terpencil ini, selain mencurigai Vasudevan. Citra yang bekerja sebagai suster di salah satu balai pengobatan mencoba memeriksa laci kerja dari dokter yang biasa bertugas. Namun saat ia tengah melihat keadaan laci tersebut, ia ketakutan mendengar suara langkah kaki dokter mendekat. Setelah dokter masuk ke ruangan, ia langsung menegur Citra untuk tidak lancang membuka laci kerjanya, bahkan dilarang memasuki ruangan kerjanya. Sriniva pun berhasil menemukan 2 kasus yang telah diidentifikasi terluka dengan stetoskop 10 mm, sama seperti yang dilakukan pelaku terhadap Putri Das. Hal itu menimpa pada Kavita, gadis berumur 21 tahun di tahun 1999, dan Ani Matthew berumur 16 tahun di tahun 1991. Das menelpon mereka satu persatu dan mendapati kabar yang mengejutkan bahwa kedua keluarga tersebut kehilangan kepala keluarga mereka juga tidak lama setelah kematian putri-putri mereka. Das pun menceritakan hasil penyelidikannya kepada Sriniva untuk bisa dipelajari bersama-sama. Lagi-lagi Kartika kembali bersitegang dengan ayah tirinya karena ia malah menghancurkan gitar milik Kartika saat ia memainkannya bersama adik tirinya, hingga membuat Kartika kesal dan meninggalkan rumah mereka. Adik perempuan Kartika berlari dengan cepat hingga ia hampir menabrak Das yang tengah melajukan sepeda motornya. Namun saat Das bertanya, ia hanya berlalu. Hal itu membuat rasa penasaran di hati Das dan segera memeriksa keadaan di sekitarnya. Setelah memarkirkan motornya, ia memeriksa tempat yang dilalui gadis kecil tadi hingga ia terkejut melihat kucing telah tewas dalam kondisi tubuh tergantung
dan ia menemukan Nayana di sana yang juga ketakutan dan segera berlari ketika melihat Das ada di sekitarnya. Das terkejut dan langsung mengejarnya hingga ia berhasil menangkapnya di sebuah sungai kecil. Das pun langsung memborgolnya karena Nayana berusaha memberontak, namun aksi Das tersebut direkam oleh beberapa orang, bahkan menyebarkannya di media sosial, hingga hal itu membuat Jaya Chandran marah dan menskors Das dari pekerjaannya. Beberapa polisi yang tidak menyukai Das merasa senang karena Das mendapat skors. Mereka mendatangi Nayana dan menekannya untuk membuat pernyataan palsu yang bisa menjerat hukuman pada Das, namun Nayana untuk pertama kalinya berbicara kepada orang lain dan ia menolak melakukan kejahatan tersebut kepada Das. No, I won't. Hingga anggota polisi tersebut ingin melakukan kejahatan, seorang polisi wanita datang di saat yang tepat hingga menemani Nayana menghadapi rekan kerjanya sekaligus menggagalkan rencana jahatnya. Walaupun Das diskors, ia tetap menyelidiki kasus yang menyerang putrinya dan kasus-kasus terdahulu yang memiliki persamaan alat saat pembunuhan tersebut, yaitu pelaku menggunakan stetoskop 10 mm, hingga Das mendapatkan benang merah untuk kasus tersebut. Ia segera memberitahu Sriniva dan mengatakan kalau hal ini berhubungan dengan motor yang ia miliki, karena korban-korban sebelumnya adalah pemilik motor yang kini ia miliki. Hingga Das mulai menyelidiki pemilik pertama motor tersebut yang bernama Anantan. Beberapa tahun sebelumnya, Anantan yang merasa kesal karena Kishore melukainya bercerita pada Raghavan hingga mereka mendatangi kediaman Kishore. Sampai di sana, Anantan langsung menarik tubuh kecil Kishore sementara Raghavan membawa ibu Kishore masuk ke rumahnya dan melecehkannya. Anantan mengikat tubuh kecil Kishore di sebuah pohon dengan akar pohon dan menyumpal mulut Kishore menggunakan batang kayu hingga ia tidak dapat menjerit untuk meminta tolong. Anantan kemudian melempar stetoskop 10 mm kepada Raghavan. Dan benda itu digunakan Raghavan untuk mencekik leher ibu Kishore hingga ia tewas di tangan Raghavan. Setelah berhari-hari terikat, Kishore akhirnya bisa terlepas karena ranting-ranting tersebut melapuk dengan sendirinya. Hingga ia segera berlari melihat keadaan ibunya dan menangis sedih ketika melihat ibunya telah tewas. Kishore sangat marah dan membawa sebilah golok menuju rumah Anantan dan juga Raghavan. Namun setelah ia tiba di sana, ia mendengar beberapa tetangga mereka memuji kebaikan mereka dan mengatakan dirinya adalah penderita gangguan jiwa. Kishore tidak memedulikan apa yang mereka bicarakan. Ia melangkah maju, tapi ia terkejut ketika melihat Anantan dan Raghavan tengah dikremasi. Mereka tewas akibat tertabrak truk yang melintas dan supir tersebut malah pergi begitu saja. Das mencoba mendatangi dokter psikologi untuk menanyakan kejiwaan pada Kishore. Sang dokter berasumsi Kishore adalah seorang psikopat yang tidak bisa melampiaskan dendamnya kepada orang-orang yang menyakiti dirinya di masa lalu dan ia mulai mengincar semua pemilik motor yang sangat ia sukai. Citra yang merasa ancaman untuk keluarganya meminta Das untuk menjual motor mereka, namun Das tidak menyetujuinya. Bahkan ia meyakini kalau ia akan menemukan Kishore. Saat keluarga Das tengah terlelap tidur, mereka terkejut ketika mendengar suara mesin motor hidup di depan rumah. Das terbangun dan mengambil senter miliknya, kemudian memberanikan diri untuk membuka pintu dan memeriksa ke sekelilingnya. Motor tersebut masih dalam posisi hidup, tapi ia tidak menemukan seorang pun ada di sana. Namun tiba-tiba seseorang melantunkan lagu dari permainan antaksari dan menantang Das untuk bermain bersamanya. Pelaku mengatakan ia akan keluar dari persembunyiannya ketika ia kalah dalam permainan tersebut. Mau tidak mau Das mengikutinya dan melantunkan lagu tersebut hingga membuat Das terus melangkah jauh masuk ke hutan. Namun saat pelaku kalah, ia tetap tidak menampakkan dirinya. Hingga Das mendengar suara jeritan dari putrinya. Secepatnya Das berlari menuju rumah. Ia terkejut melihat seorang bertopeng berusaha merusak pintu kamar Das.
Melihat kedatangan Das, pelaku tersebut langsung menghantam kepala Das hingga ia tersungkur pingsan dan mengeluarkan darah segar dari kepalanya. Kisor terus berusaha merusak pintu kamar tersebut. Citra bersama putrinya sangat ketakutan. Ia berusaha mengunci pintu dengan menahannya menggunakan sebuah meja kerja. Tak lama Das sadar dari pingsannya dan langsung menyerang Kisor. Berulang kali ia berusaha melepaskan topeng yang Kisor gunakan, tapi berulang kali Kisor berhasil menahannya. Hingga dengan satu gerakan, Das berhasil membuat Kisor tersungkur. Hal itu digunakan Das untuk menghajarnya dan berhasil membuka topeng Kisor. Tapi tiba-tiba Kisor menghilang. Ia bersembunyi di antara ruangan rumah Das. Melihat hal itu, Das terus berteriak memanggil Kisor untuk menunjukkan dirinya. Namun Kisor sama sekali tidak menampakkan dirinya hingga Das mempunyai ide untuk membakar motor miliknya. Das mengambil sebotol bensin dan menyiramkannya ke motor, lalu tak lama ia mulai menghidupkan api. Tiba-tiba Kisor datang dan langsung menangis meratapi motor yang sangat ia cintai. Ia berusaha mengambil pasir untuk memadamkan api di motor Das. Namun, api lebih membesar hingga Kisor membuka bajunya, tapi semua cara yang ia lakukan tidak berhasil. Dan kesempatan tersebut digunakan Das untuk melumpuhkan Kisor. Setelah ia tersungkur dan pingsan, Das memasang borgol pada tangan Kisor dan membawanya ke penjara. Kasus yang menimpa Das pun dicabut dan mengizinkan Das kembali bertugas. Sementara Kisor di penjara dan diawasi oleh dokter psikoterapi. Das menekankan kepada Kisor untuk tidak lagi mengganggu keluarganya, namun Kisor hanya terdiam dan kembali melantunkan lagu permainan Antaksari. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Antaksari. Sebuah dendam memang pada akhirnya akan membawa kehancuran ya sahabat. Tindakan kekejaman yang dilakukan kepada Kisor di masa lalu membuatnya menjadi seorang pemuda yang psikopat. Ia akhirnya membalaskan dendam atas ibunya, namun dendam tersebut melebar pada orang-orang yang tidak bersalah. Itulah sebabnya tindakan semena-mena memang tidak akan pernah bisa dibenarkan ya sahabat. Bagaimanapun tindak kejahatan memang harus dihukum dan harus senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal. Semoga kita semua dijauhkan dari sifat tercela dan suka menindas orang lain yang lebih lemah. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan ingat selalu untuk dukung terus Excelente TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.